Budaya Sulawesi Selatan. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada sahabat budaya. Kita berjumpa di obrolan komunitas pagi hari ini dan alhamdulillah kami sudah kedatangan narasumber yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar dan beliau ini adalah Bapak Ustadz Rahmat Hamid SK MAG. Beliau adalah dai pendakwah muda ya, bersama pendakwah muda BDW, Kepala Baitul Quran Al-Hikam juga ya. Pagi hari ini topik kita di obrolan komunitas adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Ustaz? Alhamdulillah, sedikit batuk. Cuaca ini Pak Cuaca Ustaz. mungkin. Iya, hujan di luar sana yang tak Iya. berhenti ya, tapi alhamdulillah Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Masih bisa ke Pro 4 RRI Makassar ya. Baik, Pak Ustaz, ini kita di obrolan komunitas. Iya. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan dulu seperti apa komunitasnya Pak Ustaz ini, katanya pendakwah muda. Atau BDW itu BDW bersama pendakwah muda, apa itu BDW sebenarnya BDW, Pak Ustaz? Baitul Dakwah. Dakwah wal Hikam. Wal Hikam. Iya. Oke. Bagaimana komunitasnya ini di saat ini pergerakannya seperti Ya. apa Pak Ustaz? Jadi Silakan. Baitul Dakwah wal Hikam ini lebih kepada lembaga dakwah ya. Oke. Ceramah. Dia lebih kepada ketika di undang-undang khutbah begitu Jumat seperti sebentar ini ada undangan Jumat begitu, dia mengisi. Kemudian Acara. mungkin acara taksiah, kemudian acara apa saja yang berhubungan dengan dakwah. Kalau kita berbicara masalah, sebenarnya ini kan BDW dalam masuk dalam satu yayasan Al-Hikam Indonesia. Oh, Al-Hikam Indonesia. Ya, sebenarnya yang kami ditanya dari tadi kemarin Iya, iya. sama Pak Ketua BDW untuk bisa isi di sini, bilang bisa. Apa topiknya? Saya tanya dulu apa topiknya. Iya. Ternyata komunitas yang saya bawa sebenarnya Baitul Qurannya. Oh, Baitul Quran. Baitul Iya. Qurannya karena iya. Baitul Quran itu yang saat ini saya yang ketuai. Ya, Nah, itulah yang mungkin saya iya. sampaikan pada saat ini. Jadi Baitul Quran dalam hal ini itu lebih kepada pendidikan ya, pendidikan Quran, Baitul Pendidikan Quran Quran. Al-Hikam. Iya. Di mana pendidikan Quran tersebut kita bagi menjadi dua. Ya. Ada yang memang baru belajar ngaji, tahsin dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkatan berikutnya itu tahfidz membaca, menghafal Al-Quran. Oke. Dan Baitul Quran ini merupakan lembaga yang mungkin dicita-citakan supaya generasi kita itu masih menjaga Al-Quran. Ya, masih menjaga Al-Quran karena kita tahu sekarang bagaimana pergaulan mungkin lebih banyak ya di depan HP daripada di depan Al-Quran. Betul. Betul, langsung saja, ya. Langsung nyes. Ya, langsung saya nyolot misalnya Ustaz, katanya orang Jawa bilang, ya. Terlalu, ya silakan. Karena tentu kalau kita membicarakan tentang bagaimana generasi kita ke depan tentang Islam ini, maka salah satunya tentu dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga ketika interaksi tersebut dengan Al-Quran kita kita bangun, maka mungkin salah satunya dengan membangun lembaga Baitul Quran ini. Adapun mungkin kalau kita membahas tentang ini berinteraksi dengan Al-Quran itu kan banyak. Mungkin kalau kita membicarakan tentang berinteraksi kan mungkin bisa saja ada membaca. Mungkin kita bisa berinteraksi dengan bersahabat, mungkin kita bisa berinteraksi dengan berteman mungkin, atau mungkin menjadi keluarga kita itu Al-Quran.
Maka Dengan adanya komunitas ini juga ya Pak Ustadz. iya, termasuk salah satu tujuan kita bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Ya. Sehingga tentu kalau kita berbicara masalah Al-Quran, Iya. maka tentu kita tahu, kita paham bahwasanya Al-Quran itu yang biasa kita dengar ya, Iya. adalah mukjizat. Saya tanya dulu, kira-kira apa yang kita ketahui tentang mukjizat Al-Quran? Banyak sih Pak Ustadz. Kalau saya pertama itu pastinya mengajarkan saya untuk selalu sholat. Itu di situ yang saya tahu. Jadi pedoman lah, pedoman Jadi hidup. pedoman. Iya, pedoman hidup. Itu yang garis besarnya. Oke. Pedomannya saja sih Pak. Pedoman. Kita sebagai umat Muslim pada dasarnya menjadikan Al-Quran itu bukan sebagai mukjizat. Kenapa? Karena bagi umat Muslim mukjizat itu Al-Quran itu sebagai hudal linnas, Artinya petunjuk bagi manusia ya. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan mukjizat sebenarnya itu tidak ditujukan kepada umat Muslim, tetapi mukjizat itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Ya. Karena kata mukjizat itu sendiri maknanya dari ajaza ya'jiz ya, dari kata ajaza ya'jizu, yang dimana maknanya itu artinya melemahkan. ya. Jadi mukjizat sebenarnya itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Nah, saya kutip ini pembahasan ini dari guru kami, dosen kami, Prof. Muhammad Galib, ya, salah satu dosen tafsir kami di Usuluddin. Jadi tentu kita harus mengetahui dulu sebelum kita berinteraksi, tentu kita harus mengenal dulu kitab suci kita. Apa sih sebenarnya kitab suci kita? Kalau dia sebagai mukjizat, berarti kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mungkin menantang Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi mukjizat kepada kita. Tetapi kalau kita sudah menerima Al-Quran, maka tentu sudah menjadi hudan, ya, petunjuk bagi kita. Nah, dalam berinteraksi dengan Al-Quran tentu ada fase-fase yang kita lalui. Tentu kalau kita berbicara berinteraksi dengan Al-Quran, maka tentu paling banyak itu adalah membaca ya. Membaca. Nah, karena perintah pertama tentang Al-Quran, tentang ini adalah perintah membaca ya. Surah Al-Alaq. Iqra. Iqra, bahkan 3 kali ya di perintah itu. Nah, sehingga para ulama juga menyebutkan bahwasanya kenapa sih mesti diulangi 3 kali? Oh, ternyata beberapa ulama mengatakan bahwasanya Iqra yang pertama itu beda dengan Iqra yang kedua, beda dengan Iqra yang ketiga. Ada tingkatannya, ada fasenya. Ya mungkin kalau kita berbicara masalah fase tersebut, maka tingkatan yang pertama itu, fase yang pertama itu baru sekedar membaca secara global, membaca secara umum, yang dimana bagaimana kita mengetahuinya, tentu dengan cara mempelajarinya. Dan di fase yang pertama inilah yang dikatakan fase yang zahir. Fase yang zahir yang nampak, bisa diketahui bahwasanya betul kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca. Ini terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah bagaimana kita memfasihkan bacaan, memperbaiki bacaan, mempelajari, mungkin menghafalkan juga, ya, mempelajari, tapi belum masuk pada tingkat memahami. Baru sekedar belajar membaca, memperbaiki bacaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian masih di zahir ini, Iqra yang pertama ini, fase yang kedua. Fase yang kedua ada namanya saya lupa. Ada namanya at-taghanni. At-taghanni itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan mencoba melagu-lagukannya. Jadi ini daripada dari tadi awalnya kita membaca, belajar membaca,
Kita sudah paham bagaimana cara bacanya, naik tingkatan berikutnya melakukannya, ya. Berirama begitu ya Pak Ustadz? Berirama, pokoknya kita biar suara kita mungkin, ya saya juga termasuk suara saya jelek ya, boleh dikatakan dalam tanda kutip kalau vokalnya penyanyi itu jelek, tetapi tentu ada usaha kita untuk memperbaiki bacaan kita. Karena yang kita diperintahkan itu warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu ya kan kalau tingkatan-tingkatan membaca itu ada Iqra, yang Iqra itu sendiri yang sebagaimana kita jelaskan. Ada talayatlu. Ya. Ini sudah masuk sebenarnya pada pembahasan yang kedua sebentar. Iqra. Iqra yang kedua. Iqra. Iqra. Ada yang rottala yurattilu. Masih sekedar membaca, memperbaiki bacaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita masuk pada fase yang selanjutnya, Iqra yang kedua. Apa Iqra yang kedua itu? Iqra yang kedua ini bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Iqra, bacalah. Tetapi pembacaan kita itu lebih kepada makna talayatlu. Ya, talayatlu itu di dalam Al-Qur'an diterjemahkan sebagai membaca. Iya. Sama dengan Iqra. Iya. Ya, membaca juga, tetapi lebih dalam. Ada pemahaman tersendiri. Ada usaha untuk bagaimana kita memahami. Ada usaha bagaimana kita mungkin membaca terjemahan Al-Qur'an. Ada usaha bagaimana mungkin kita membaca tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan Al-Qur'an tersebut. Ya. Nah, itu fase pemahaman. Setelah masuk kepada fase pemahaman, masih Iqra yang kedua, maka tentu kita masuk kepada tadabbur. Fase yang keempat, ya. Ya. Fase tadabbur ini adalah kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk afala yatadabbarun al-Qur'an. Ya. Untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'an? Yaitu dengan cara membacanya, memahaminya, meresapinya. Karena hasil daripada pentadabburan kita kepada Al-Qur'an itu adalah bagaimana kita mencoba untuk merefleksi, kemudian mencoba mengkonfirmasi, ya, apa yang kita baca dengan dunia luar daripada di luar bacaan tersebut. Makanya kita kenal dengan surah kauniyah dan surah qauliyah. Surah qauliyah itu surah yang tersurat. Inilah Al-Qur'an yang tertulis. Ada surah kauniyah. Ada ayatul kauniyah, ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sunnatullah, yang berada di luar daripada Al-Qur'an itu. Ada satu teks, ada satu konteks. Ketika kita bertadabbur, maka inilah kita membicarakan tentang konteks daripada teks. Jadi kalau kita tadabbur Al-Qur'an, mendapatkan ayat-ayat tentang hari akhir umpamanya, maka mencoba kita mengingat, mencoba kita merenungi bagaimana hari akhir. Ayat-ayat tentang neraka, surga, atau mungkin jangan jauh-jauh dulu lah. Ya, ayat-ayat tentang diri kita, tentang alam, tentang matahari, tentang bulan, tentang apa segala macam yang ada di sekitar kita. Coba kita renungi, kita mentadabburi ayat itu, kemudian kita coba melihat keluar. Setelah melihat keluar, melihat bulan, melihat matahari, subhanallah, maha besar Allah atas segala nikmatnya. Bagaimana kalau kita, ya mungkin kita pernah belajar bahwasanya matahari itu banyak sekali manfaatnya. Ya, sekiranya tidak ada matahari, maka mungkin makhluk hidup di dunia ini tidak bisa apa-apa. Kayak sekarang ini Pak Ustaz.
Nggak ada matahari Oh, muncul. tidak ada matahari muncul. Tidak ada jemuran kering. Muncul tapi sebentar, jadi ciluk bahasa ya sebentar. Tidak ada Mi. Belum lagi ini Iya. masalah karena kita bahas masalah hujan. Iya. Saya bahas sedikit ya masalah hujan karena hujan ini merupakan salah satu Bagian dari matahari. bagian dari pembahasan saya di tesis saya. Ya. Itu hujan ada dua sebenarnya. Ya. Hujan itu ada yang kalau bahasa Al-Qur'annya namanya mator. Mator itu matorun. Maturun. Matorun Artinya itu apa tuh? artinya hujan. Hujan. Oke. Nah, ada juga kata lain yang mengungkapkan kata hujan, al-ghaith. Artinya Hujan juga. hujan juga. Ya. Ah. Tetapi ketika kita mendapatkan satu kata di dalam Al-Qur'an, maka itu ada penekanan makna yang berbeda. Ya. Matoron ketika kita membuka ayat-ayat tentang hujan tersebut dengan menggunakan kata matoron, pasti dia berbicara tentang siksaan, pokoknya sesuatu yang negatif lah, sesuatu yang negatif. Dan mungkin inilah yang menjadi mindset kita, menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang hujan itu sesuatu yang negatif, sehingga menjadi negatiflah hujan tersebut. Ada yang satu ghaith. Ghaith itu maknanya juga hujan, tetapi lebih kepada rahmatnya. Jadi sebenarnya mindset kita yang diatur. Ya. Bagaimana ini hujan? Mau jadi matar, mau jadi ghaith. Jadi matar, jadi bencana bagi kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, susah pergi kerja, naik motor harus susah-susah pakai jas hujan. Mau pergi ke sana ke sini harus cari payung dulu. Walaupun pakai kendaraan roda 4, pakai payung kita Pak Ustaz. Nggak mungkin Pak, Pasti. kita turun gas. Dapat bikin teduh-teduh ya, nggak mungkin ya. Oke. Kalau kita membahas tentang ghaith lagi, kita jadikan rahmat. Wah, subhanallah ini hujan. Mungkin karena hujan ini kita bisa melihat juga bagaimana loyalitas kita di tempat kerja kita. Itu bisa mungkin kita ukur. Biar lagi hujan ya. Hujan cuma membasahi, bukan menghalangi. Cocok ya. Dan hujan bisa membuat orang tidur terus Pak Ustaz. Ya, biasa juga itu Yang hujan. kurang tidur. Ya, biasa itu juga hujan itu memperbanyak anak. Bisa jadi Pak Ustaz. Bisa jadi karena tarik selimutnya selalu. Nah, itu kalau kita bahas yang tadi ini, Iya. inilah dalam ranah tadabbur. Oke. Dalam ranah tadabbur kita coba membuka ayat, kemudian kita melihat daripada konteks keseharian kita, konteks lingkungan kita. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu didatangi wahyu yang pertama, Iqra, kan waktu itu dia bilang ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Tetapi terus dicecar sama malaikat Jibril. Iqra. Nah, ini kita bahas yang ketiga, Iqra. Bagaimana pembacaan kita terhadap Al-Quran, atau bagaimana interaksi kita, atau fasenya bagaimana, maka masuk kepada bagaimana Al-Quran itu menjadi ta'athur. Ta'athur itu kita mencoba merasakan dan mencoba menjadikan Al-Quran itu membekas di dalam hati kita, membekas di dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah pahami, sudah tadabburi, maka mencoba kita untuk merasa bahwasanya apakah Al-Quran ini membekas memang. Kalau membekas berarti ada efek. Apa efeknya? Tentu adalah dari efek psikologis kita sendiri, ada juga efek sosial. Minimal kepada keluarga kita, minimal kepada lingkungan kerja kita umpamanya, minimal kepada masyarakat sekitar kita. Jadi orang yang bergaul, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa bersosialisasi sebagaimana sosialisasinya Al-Quran.
Gitu ya. Kita tahu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyai tentang sifatnya ya, tidak ditanyai langsung beliau ya, yang ditanya adalah istrinya. Bagaimana sifatnya atau akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu menjawab bahwasanya khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi bekas, ada bekasnya tersebut yang mempengaruhi dirinya, pribadinya, kemudian dia bisa mempengaruhi keluarganya, kemudian dia bisa mempengaruhi sosial kemasyarakatan yang berada di ininya ya. Makanya kita mungkin bisa melihat ya, atau bisa membandingkan, bisa membedakan apa sih kalau kita melihat sosial, di mana sosial itu di dalamnya senantiasa bergelut dengan Al-Quran, pasti akan berbeda dengan sosial yang di mana senantiasa bergelut dengan selain daripada Al-Quran. Makanya yang tadi di awal saya mengatakan, kita ingin membuat generasi yang mana generasi itu bisa terus-terus atau berlama-lama di depan Al-Quran ketimbang berlama-lama di depan HP. Nah, kenapa? Karena itu merupakan salah satu bentuk ta'athur kita. Nah, yang terakhir mungkin kita sudah terlalu lama ini. Yang terakhir at-takhassus. Jadi Iqra yang ketiga ada dua juga at-takhassus. Iya. Apa itu at-takhassus? Takhassus itu maknanya adalah mengkhususkan diri. Apa yang dimaksud mengkhususkan diri? Contoh, ketika kita membaca Al-Quran, ada perintah-perintah, atau umpamanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau kita sudah masuk pada fase takhassus, kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa masuk sampai fase tersebut. Walaupun mungkin kemungkinannya itu agak kecil karena fase yang pertama saja biasa masih tersiot-siot kita ya. Tapi tidak apa-apa, ada usaha ke sana. Apa itu? Adalah kita merasa bahwasanya ayat ini memang khusus untuk saya. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini seakan-akan menyentil saya, ya, mengingatkan saya. Seakan-akan Al-Quran ini ketika kita baca, kayaknya ini memang Al-Quran ini enak-enak, Kak. Ya, khusus untuk saya. Nah, ini pasal yang ini tentu sangat kita inginkan, karena biasa kita membaca Al-Quran ya begitu saja. Mungkin kita membaca khatam berapa kali, tetapi kita tidak merasakan bagaimana Al-Quran itu berpengaruh, bagaimana Al-Quran itu seakan-akan lah kok bikin kawi itu sebenarnya ya. Peringatan nih buat kita ini. Peringatan ya, makanya dalam ini diketahui bahwasanya ada nama yang lain tentang Al-Quran ya. Nama lainnya itu adalah az-zikir. Az-zikir itu artinya pengingat ya, yang dimana Al-Quran itu sebagai pengingat. Dan inilah tingkatan-tingkatan atau fase-fase bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, mungkin baik Pak Ustaz, nanti kita akan berlanjut lagi untuk dialog kita pagi hari ini. Iya. Nanti saya hadirkan dulu sebuah kelong di ruang dengar tak semua sahabat budaya. Kita akan kembali sesaat lagi.
parakan pagau kemudialeku ajak mulai pemicu putemu suju maelok rewa puramu puada mai gawading seleyanga ma di mondrini musesealemu riwatu lenyek di elokku Bapurai berdiri musabarakan pagau kemudialeku ajak mulai cupu temu suju maelok rewa puramu puada mai gawading seleyanga ma di mondrini musesealemu riwatu lenyek di elokku mati mondrini musesealemu riwatu lenyek di elokku. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Baju Misar Batam malam berikut di mana saja berada sahabat budaya, kita masih bersama di obrolan komunitas dan masih juga bersama pendakwah muda BDW, ini komunitas mereka yang ada di Sulawesi Selatan ya Pak Ustaz ya? Iya. Oke, baik Pak Ustaz, tadi bicara di awal itu kita bicara tentang anak muda yang sibuk dengan gadget, anak-anak zaman now yang Iya. sibuk dengan gadgetnya begitu, Iya, tetap di rumah. Iya. Nah, bagaimana komunitas ini harapkan dengan adanya komunitas tersebut bisa mengajak anak-anak itu ikut pesantren lah paling tidak Pak Ustaz, atau ikutlah ya namanya berinteraksi dengan Al-Quran. Silakan Pak Ustaz. Ya, jadi lembaga kita tentu memang cita-citanya adalah bagaimana membangun generasi, sehingga yang kita mulai itu memang dari tingkat TPA, Ya. dari tingkat TPA Ya. dan dari di mana itu anak-anak SD, anak-anak bahkan yang belum masuk sekolah itu sudah ada. Ada juga yang SMP, SMA, bahkan ada juga yang sudah kuliah itu masih ini juga ikut. Iya, oke. Tapi kalau dilihat dari mungkin persentasenya ya, Ya. ya mungkin boleh dikatakan masih sedikit lah yang berminat. Ya mungkin Apa ya faktornya itu Pak Ustaz kalau boleh tahu? kalau Lingkungan, sosial ya atau apa nih Pak Ustaz? mungkin itu semua ya, mungkin lingkungan, mungkin sosial, Iya, atau iya. mungkin pandangan hidup mungkin ya. Karena ada yang mengatakan mungkin ya dulu mungkin ya yang saya tahu, sekarang tidak lagi Ya. ya. Apa itu kira-kira nanti mau kerja itu kalau masuk ke sekolah begitu ya. Oke. Masuk pesantren, Iya. mau masuk pesantren, Iya. apa gunanya ya, umpamanya begitu ya, Apa manfaatnya? apa manfaatnya. Ya. Nah, tentu kalau kita tidak paham tentang manfaatnya, kita oh iya dik, tidak bisa nanti jadi dokter, tidak bisa nanti jadi polisi, tidak bisa jadi apa-apa begitu. Nah, ternyata itu terbukti bahwasanya anak-anak pesantren itu bisa jadi apa saja. Pesantren kami itu lulusannya ya, kami termasuk juga membina di salah satu pesantren Namanya Al-Hikam. Apa itu? Beda lagi ya. Oh, beda lagi. Ini kan Al-Hikam ini Iya. sebenarnya Iya. dia terbangun di goa. Oh, di Goa Pak Ustaz. Iya, di goa. Oke. Merupakan Baitul Quran, Al-Hikam, Baitul Quran, rumah Al-Quran Iya. yang dirintis oleh sahabat kami Ustaz Rizkan, yang dimana beliau itu merupakan salah satu pecinta Al-Quran yang juga salah satu kepercayaannya mungkin ya, disenangi sama pimpinan kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim. Kita punya juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim, di mana pesantren itu memang mendidik anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita melihat daripada lulusannya, ada tuh jadi dokter, ada tonji yang bisa sekolah di luar negeri, ada tonji yang jadi polisi banyak, ada tonji yang jadi tentara. Siapa bilang Al-Quran tidak penghafal Al-Quran? Ya, penghafal Al-Quran tidak bisa sukses atau tidak bisa. Buktinya dibuktikan oleh teman-teman kita. Ya. Bahkan kita kalau mau lihat ya,
pemerintah sekarang atau mungkin dunia pendidikan sekarang itu telah membuka beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Iya, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan iya tentu. Iya, betul Pak Ustaz. Kalau kita lihat di Unhas ada, di UIN ada, saya dulu di UIN juga mendapatkan beasiswa itu sampai gratis, tis. Iya, dan itu pun bukan jalur umum tapi jalur agama begitu Pak Iya, Ustaz ya. tentu. Nah, ada yang jalur umum. Ada juga jalur umum. Ada jalur umum yang seperti kedokteran begitu. Ada yang dapat jalur kedokteran, tapi khususnya di situ jalur khususnya itu karena dia jalur penghafal Al-Quran. Jadi kalau kita membicarakan tentang bagaimana ke depannya, maka tentu itu cita-cita kita semua. Bagaimana generasi kita ini bisa lebih memanfaatkan Al-Quran, ya, di dalam kehidupannya tentu. Memanfaatkan di sini adalah tentu dalam hal positif, bukan memanfaatkan dalam hal negatif, ya. Bukan dimanfaatkan. Ada yang dimanfaatkan Pak Ustaz? Ya mungkin ada. Oke, baik. Pak Ustaz, ada yang bergabung melalui Facebook. Terima kasih. Ini ada Pak Muhammad Rizkan Iqbal Jafar. Iya. Sehat selalu katanya Pak Kepala RTQ Al-Hikam Al-Wasiyah Al-Wasatiyah. Ya, Al-Wasatiyah ya, Pak Ustaz ya. Dari Dr. Asriyadi juga berkah katanya. Alhamdulillah. Bahri Putra Bugis, Assalamualaikum. Petanya hadir monitor katanya. Oh acara iya, ini, Alhamdulillah. pendengar kita. Nah, Pak Ustaz kembali lagi. Kalau saat ini kita melihat generasi atau juga masyarakat kita, bagaimana interaksinya dengan Al-Quran? Saya juga tidak bisa menilai secara ya. Nanti saya blunder lagi. Takut di-banner lagi ya. Jadi begini. Iya. Garis besar lah Pak Ustaz. Garis besar. Sekarang itu berbeda dengan dulu. Sebelum tahun 2000-an ya, itu kita melihat orang-orang yang membicarakan atau orang-orang yang istilahnya bergaul dengan Al-Quran itu sangat sedikit. Masih boleh dikatakan hitung jari. Dulu saya lupa tahun berapa, jelek-jelek begini suara saya, itu dipakai juga memimpin imam salat tarawih beberapa kali. Tapi setelah masuk tahun 2010-an, 2020-an lah, 2020-an, ya mungkin sekitar 5 tahun ini saya tidak imam. Saya kasih generasi muda, kasih yang bagus-bagus suaranya. Ya, sehingga saya pindah ke anunya saja, di dakwahnya saja, dakwah Al-Qur'annya saja. Jadi saya melihat masyarakat, alhamdulillahnya sekarang itu banyak menjamur lembaga-lembaga yang seperti kami miliki sekarang. Bahkan ini kan Baitul Quran wal Hikam Al-Hikam ini. Ini kan baru juga tahun 2021. Kemudian saya diundang masuk untuk mengajar itu tahun 2002 akhir Desember. Ya, jadi boleh dikatakan ya saya mungkin sekitar baru 1 tahun di sana, dan selama perjalanan saya terus dipaksa bilang bagaimana ini jadi ketuanya. Nah, saya tidak bisa sebenarnya ini karena saya banyak juga kegiatan. Tapi saya melihat kebesaran hati ketua yayasan ini, ingin mengharapkan bagaimana generasi ke depan. Saya sebenarnya kasih bilang yang lain mau dulu, tetapi mungkin beliau punya kepercayaan tersendiri ya. Iya, entahlah bagaimana. Iya, kan pasti orang terpilih itu punya garis tersendiri, punya latar belakang tersendiri untuk bisa memegang estafet begitu. Entahlah apa yang dilihat. Jadi saya sempat mungkin sekitar 2-3 bulan saya diamkan, saya tidak mau dulu, tapi saat saya berpikir nanti ditunda-tunda juga, nanti terbengkalai, nanti tak kala tidak ada. Kalau saya berpikir juga terus-terusan. Terus berpikir juga. Atau nanti kalau umpamanya di ini kepada orang yang tidak tidak ahli juga di bidangnya, insya Allah Bismillah saja. Ya, tapi jadi
masyarakat sekarang itu lebih dominan itu sebenarnya interaksinya dengan Al-Quran. Sudah banyak itu lembaga-lembaga tahfidz yang menjamur, bahkan kita bisa melihat ya banyaknya program-program yang membantu kita lah di dunia media sosial, ya. Bagaimana Al-Quran itu diajarkan, bagaimana mungkin ceramah-ceramah itu kita bisa dapatkan. Betul. Itu masyarakat sekarang boleh dikatakan sudah pandailah memilah dan memilih. Cuma memang pilah dan pilihnya itu, Bu, kalau tidak ada pondasi maka bahaya, begitu Pak bahaya Ustaz, ya. ya. Umpamanya saya buka HP begitu, lihat short yang dakwah tentang Al-Quran atau mengaji, tiba-tiba scroll ke atas ada acara lawak umpamanya, mungkin kecenderungannya suka lawak, ya nonton sedikit, penasaran pindah lagi ke lawak yang lainnya, penasaran pindah lagi, sampai habis waktu gara-gara lawakan dinonton. Padahal awalnya mencari sesuatu yang positif. Nah, ini juga mungkin untuk generasi kita atau untuk masyarakat kita lah secara umum. Saya sebenarnya tidak menceramai masyarakat secara umum, sebenarnya diri saya sendiri ya melihat bahwasanya bagaimana saya saja yang ceritanya boleh dikatakan pagi, malam, siang, pokoknya setiap hari 24 jam itu boleh katakan bergaul dengan Al-Quran ya. Ya, artinya bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan Al-Quran, tetapi masih tetap juga ketika media sosial itu tidak mencari yang hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat lah begitu. Mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang ya lebih banyak membawa waktu tadi, seperti kita lawakan atau apa, atau bahkan sekarang mungkin politik ya. Kemudian politik yang dilawakin atau lawakan yang dipolitikin banyak. Iya, benar itu Pak Ustaz. Dan itu berpengaruh lah pada kehidupan sosial. Sangat berpengaruh tentu. Ya, Pak Ustaz, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran? Apa kiat-kiatnya lah Pak Ustaz untuk pendengar kita? Saya mencoba untuk membacakan sabda Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Al-Baihaqi pernah mengatakan bahwasanya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ya, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka jadilah aliman, ya. Au muta'alliman, jadilah pengajar atau yang belajar Al-Quran. Nah, itu satu, pengajar. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran, pelajar, mengajar. Kemudian au mustami'an, atau kalau kau tidak masuk dari keduanya, tidak masuk menjadi pembelajar Al-Quran, juga tidak mengajarkan Al-Quran, minimal menjadi mustami'an, pendengar Al-Quran. Kan bisa kita umpamanya sambil di mobil putar Al-Quran, sambil di motor diulang-ulangi hafalan yang memang hafalannya masih juz 30, itu tomo ya. Mungkin umpamanya di mana tidak ada tidak ada kegiatan yang padat, coba membuka-buka Al-Quran, atau mungkin kalau memang dari tadi tidak bisa buka Al-Quran, pakai headset ya. Buka aplikasi yang yang bisa memutar lagu-lagu atau Al-Quran begitu. Buka mustami'an. Atau kalau tidak bisa, maka cukup menjadi muhibban. Apa itu muhibban? Simpatisan, orang yang senang dengan Al-Quran, orang yang senang dengan orang-orang yang menjalankan program Al-Quran ini. Dan kita diperingati, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa itu yang kelima kira-kira? Kita tahu?
setan ya. Yang kelima itu Bukan. dia Tommy Iya. tidak mengajar, dia Tommy tidak belajar, Oh. dia Tommy malas mendengarkan Al-Quran, dia Tommy tidak cinta Al-Quran. Pokoknya panrasu-rasu mentongi. Berarti setan itu Ustaz. Entahlah setan kah atau temannya setan kah atau bagaimana. Pokoknya itu ya Ustaz. Pokoknya kalau umpamanya Pokoknya. mau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran, halangi lagi. Setan itu Pak Ustaz. Fatahlik, maka pasti Ya. gugur, tumbang, hancur semuanya. Ya, rusak barang-barang. Betul Pak Ustaz. Maka Ya. itulah yang kira-kira yang mungkin bagaimana menempatkan diri kita. Cukup menempatkan diri kita kepada salah satu daripada 4 ini, atau mungkin bisa kesemuanya keempat ini, Ya. dan jangan jadi yang golongan yang kelima. Oke. Pak Ustaz, Iya. mungkin apa yang diharapkan dengan topik kita di pagi hari ini tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi saya mau baca dulu yang ada bergabung di Facebook. Siap. Ini. Amiril Mukminin hadir, kiaiku katanya. Alhamdulillah. Oke, baik. Katanya lucu sekali katanya tadi 5 itu. 5 apanya tadi Pak Ustaz? Ada 5 jari, 5M ya? 5 apa tadi Pak Ustaz? Yang mana itu? Yang terakhir tadi. Kun alim, iya. yang itu. Iya. Apa namanya? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran jadi pengajar, yang itu? Bukan yang menghalangi kita itu Pak Ustaz. Itu yang lucu katanya tadi. Penghalang kita mengenal Al-Quran tadi. Oh, iya, Malas iya. Tommy, tidak Oh mau iya mengenal. Nah, iya. itu Oh, dia. golongan yang kelima. Golongan yang kelima. Iya, itu tidak, tadi dia bilang lucu katanya Pak Ustaz, istilahnya seperti itu. Baik, Pak Ustaz, yang terakhir Iya, closing iya. di acara kita tidak terasa, tinggal 4 menit lagi. Apa yang perlu diharapkan mungkin Pak Ustaz ya, 1 menit lah. Apa yang perlu diharapkan Pak Ustaz dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tentu yang kita harapkan Iya. adalah bagaimana kita bisa istiqomah, karena memang istiqomah itu susah, yang mudah itu istirahat. Ya, Iya. jadi Jadi itu. itu saya Pak Ustaz. ya ini banyak-banyak berdoa, dan doa yang tentu kita perbanyak adalah Allahumma ja'al lana Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah bagi kami, pembela bagi kami, bukan sebagai orang sesuatu yang mendorong kepada hal-hal yang dapat merugikan kami. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ustaz Rahmat Hamid SKMAG. Beliau adalah Dai BDW, Kepala Baitul Quran Al-Hikam. Terima kasih banyak, sukses dengan komunitasnya. Semoga semakin lancar dengan aktivitasnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Semakin terjatuh, mungkin berbeda caramu dan caraku. Begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berkunjung ke Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Enrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas bajek kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Enrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat. Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang. Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas. Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas. Selain bajek kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek jawau. Bajek yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dan dalam pembuatan bajek, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung.
Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau waje jawau dengan waje beras. Tapi kalau waje kacang tumbuk cuma itu ji gula merah dengan kacang merah, kacang tanah, kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung. Bajek yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari bajek relatif lebih cepat. Bajek kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau bajek kacang itu 3 bulan. Kalau bajek beras itu palingan 20 hari. Kalau bajek jawau 1 minggu. Bajek Langda Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang, tetapi bajek Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara. Dan sampai sekarang ini Pak, Ibu, kita menjual ini bajek Langda Macani, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara sudah kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya. Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM bajek Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha. Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berperkemanusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Bajek Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung. Mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya. Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik bajek Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati. Munro ala
nake tenge Temaka renuna hatiku mitako pura mamode tudang ripaladamu melokan di tudang risedemu Narapi nindi malalang peni maga piro siam ke tenge paham moga siapa ketenge idina tu dan risa deku Tuda si pak dua Bedek malam ni wani Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di Ruang Dengar tadi. Nah, tentunya Bang Rian akan hadir di Ruang Dengar Anda sampai pukul 3 sore nantinya, menghadirkan berbagai rangkaian program acara di Pro 4. Nah, salah satunya Mozaik Budaya Info Kuliner. Nah, mungkin sahabat budaya yang saat ini lagi lapar-lapar, ngiler-ngiler, mau dengar info kuliner. Nah, Bang Rian punya info kuliner di Nusantara. Nah, mungkin nanti setelah baca info, mungkin sahabat budaya langsung mencari makanan boleh. Nah, oke. Kita langsung infokan sahabat budaya. Ada satu. Nah, ini macam kuliner Nusantara yang paling populer yang dicari oleh sahabat budaya. Mungkin semua masyarakat Indonesia, tentunya Bang Rian juga. Nah, asal yang pertama ada rendang. Siapa mungkin ini orang tahu semua ini rendang asal dari mana. Mungkin pernah juga makan di nasi Padang manakah? Nah, itulah salah satu masakan yang populer di Indonesia. Namanya rendang, merupakan salah satu masakan Nusantara yang berasal dari daerah Padang. Makanan ini bahan dasarnya adalah daging, santan kelapa disertai dengan perpaduan bumbu rempah pilihan sehingga menghasilkan cita rasa makanan yang sangat nikmat. Nah, perlu diketahui sahabat budaya, rendang ini menjadi salah satu makanan populer di dunia yang terenak, masuk beberapa urutan. Kalau tidak salah itu urutan kelima, kalau tidak ketiga makan rendang. Jadi patut berbangga sahabat budaya, makanan Indonesia diakui di dunia. Kita beralih ke makanan berikutnya, ada sate Madura. Nah, mungkin sahabat budaya pasti pernah makan juga ini. Mungkin sudah banyak di samping-samping jalan ini penjual sate Madura. Nah, ada sate ayam, ada juga sate kambing juga ada, terkadang ada juga sapi. Nah, dilihat dari namanya saja Anda pasti sudah tahu kalau sate ini memang berasal dari daerah Madura. Sate ini bahan dasarnya adalah daging yang dipotong-potong kecil lalu ditusukkan ke dalam tusukan dari bambu atau lidi. Daging yang sudah ditusuk tersebut kemudian akan dilumuri dengan berbagai jenis bumbu rempah, kemudian dibakar hingga daging matang berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sangat menggoda selera. Masih ada informasi kuliner lainnya? Ya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda menginformasikan makanan-makanan apa saja yang kami akan hadirkan. Tetap bersama kami di Mozaik Budaya Info Kuliner di Pro 4 RRI Makassar.
salasa balasana darana reso-resoku. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. 14 Februari 2024, tepatnya Rabu 14 Februari 2024, ditetapkan sebagai Hari Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah,
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota serentak tahun 2024. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas.
Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama kami di acara Mozaik Budaya Info Kuliner Sahabat Budaya. Sesuai janji Bang Rian tadi, Bang Rian akan berikan lagi informasi terkait dengan kuliner Nusantara yang perlu sahabat budaya ketahui. Nah, yang ketiga ada mie Aceh. Nah, mungkin jarang sahabat budaya yang makan mie Aceh karena beberapa tempat penjual mie Aceh memang ada di beberapa provinsi. Kalau di Makassar yang jarang terdengar sahabat budaya. Tapi mudah-mudahan ada ya sahabat budaya. Nah, mie Aceh juga merupakan salah satu masakan tradisional yang berasal dari daerah istimewa Aceh atau Serambi Mekah. Bahkan bahan dasar dari makanan tradisional ini adalah mie yang dicampur dengan beragam bumbu tertentu, kemudian diberi jenis sayuran tertentu sehingga rasanya begitu nikmat sahabat budaya. Dan yang keempat ada Bika Ambon. Banyak orang yang menganggap bahwa Bika Ambon berasal dari Ambon. Namun nyatanya kuliner ini aslinya dari daerah Medan. Kok bisa ya dikatakan Bika Ambon sahabat budaya? Nah, makanan ini merupakan kue tradisional yang dibuat dengan menggunakan beberapa bahan seperti gula pasir, santan, tepung, dan telur. Kue ini rasanya manis dan terkadang diberi topping kacang maupun keju sehingga rasanya sangat enak sahabat budaya. Dan ada satu lagi, rujak cingur. Nah, bagi ibu-ibu yang lagi ngidam, hamil, mungkin ini ngiler karena rujak cingur. Nah, rujak cingur asalnya dari daerah Jawa Timur yang terkenal memiliki rasa pedas dan sangat nikmat ketika disantap sahabat budaya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda. 3 informasi makanan kami sudah sampaikan di ruang dengar Anda sahabat budaya. Nanti kan kembali lagi nanti Bang Rian di ruang dengar Anda masih banyak makanan Nusantara yang perlu sahabat budaya, salah satunya gudeg. Nah, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Bang
suatu hari dalam suasana pemilu di Bilik Suara. Yang mana ya? Oh, gini aja. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Nah, ini aja coblos. Duh. Pilih mana nih? Ini aja deh. Dari raut mukanya pasti orangnya amanah nih. Yang kemarin kasih sembako, fotonya nomor berapa ya? Oh, ini dia. Ketemu. Coblos deh. Persiapkan diri kamu sebelum masuk bilik suara. Kenali visi misi dan rekam jejak calon pilihan kamu untuk menentukan masa depan bangsa yang lebih baik. Jangan asal coblos ya. Jadilah pemilih yang cerdas. Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. Ajaklah lo nak kasihmu gampang-gampang.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Saribata Malibriku masih bersama Bang Rian, tentunya di acara Mozaik Budaya. Nah, informasi berikutnya masih ada kuliner-kuliner yang perlu dicoba oleh Sahabat Budaya. Nah, gudeg. Gudeg adalah makanan tradisional yang berasal dari Jogja dan dibuat dengan bahan dasar nangka yang masih muda. Wow, enak ini. Kayak pecel ya, dasar Sahabat Budaya. Nangka muda akan diiris-iris, diberi santan dan dicampur dengan bumbu pilihan khas Jogja sehingga rasanya bikin nagih banget. Ya, mudahan ada ya dijual di sini. Kalau tidak, ya Sahabat Budaya bisa berkesempatan berwisata di Jogja. Di sana memang banyak makanan gudangnya makanan orang Jawa di Jogja, Sahabat Budaya. Nah, berikutnya lagi ada tempe mendoan. Nah, tempe mendoan merupakan makanan tradisional yang banyak ditemukan di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Tempe yang dimasak ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tempe biasanya. Tempe tersebut akan dimasak dengan bumbu tertentu, diberi daun bawang dan dibalut dengan adonan tepung sehingga rasanya menggoda. Wah. Berikutnya ada gulai belacan. Wah, ini asing nih Sahabat Budaya makanannya. Gulai belacan adalah makanan tradisional khas Riau. Oh, dari Riau. Makanan ini terdiri atas daging, ikan, udang yang diberi campuran terasi dan bumbu rempah pilihan sehingga kuahnya kental dan rasanya sangat lezat saat dimakan. Ternyata ini ada ciri khasnya, terasi sama bumbu rempah pilihan. Ada lagi gulai ikan patin. Nah, makanan tradisional ini sangat populer di daerah Jambi. Bahan dasarnya adalah ikan patin yang dimasak dengan tempoyak atau fermentasi durian. Durian ternyata Sahabat Budaya. Dan dicampur dengan bumbu rempah yang khas sehingga aromanya begitu sedap dan dinikmati ketika disantap. Oke, ada lagi informasi lainnya. Nanti Bang Rian akan kembali di ruang dengan Anda setelah kita mendengarkan 2 lagu berturut-turut. Tetap bersama kami di acara Musik Budaya Info Kuliner.
TikTok terus. Nggak beres nanti tugas ya. Oh mana bisa, beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu. Macam pemilu aja kok perhatikan. Aw, apa pula hubungannya Yan? Ya ada bah, coba kau pikir. Beli skincare, kan nggak bisa sembarangan produk. Harus selektif kan? Nah, terus? Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu? Skincare aja bisa dipilih-pilih, kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti? Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya Lim, udah ingetin. Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok? Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah? Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu. Jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib. Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Dit. Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama. Silakan untuk Melabiko masih bersama kami di acara Mozaik Budaya Info Kuliner. Nah, informasi terakhir kami hadirkan di ronde Anda tentunya makanan-makanan apa saja. Serabi adalah kue tradisional yang banyak ditemukan di daerah Jawa. Bahan dasar dari kue ini adalah tepung beras dicampur dengan santan, diberi rasa manis maupun gurih. Nah, ini ada tur, ternyata juga bisa dimakan. Wah, ternyata ini matang tengah sehingga rasanya jadi enak ketika dimakan. Ada juga ayam betutu. Saat Anda liburan ke daerah Bali, nah ini ayam kecil-kecil tapi nikmat sahabat budaya. Jangan lupa untuk menyantap ayam betutu. Kuliner tradisional ini bahan dasarnya adalah ayam dan terasa berbeda dengan olahan ayam lainnya karena dimasak dengan bumbu-bumbu rempah khas daerah Bali sehingga rasanya. Nah, nanti ada info-info inspiratif pengusaha. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, kelenteng Sianma yang berada di kawasan Pecinan di Jalan Sulawesi Selatan di Jalan Sulawesi, Kota Makassar merupakan kelenteng tertua di Angin Mamiri, berdiri sejak 1860. Sehingga tidak heran jika kelenteng 5 lantai tersebut menjadi pusat keramaian warga Tionghoa untuk melakukan peribadatan Tahun Baru Imlek 2574 Gongzili pada 22 Januari 2023. Kelenteng Sianma yang megah secara arsitektur telah mengalami renovasi beberapa kali sejak berdiri. Tercatat pada 2005 dilakukan renovasi besar-besaran pada kelenteng Sianma dengan dibangun 5 lantai. Lalu 2008 kelenteng tertinggi di Makassar ini resmi digunakan warga etnis Tionghoa. Dari semua kelenteng yang ada di Kota Makassar, kelenteng Sianma memiliki kelebihan tersendiri dan juga paling favorit. Alasannya, kelenteng ini dianggap sebagai tempat peribadatan etnis Tionghoa dengan patung dewa-dewi terlengkap, serta peninggalan sejarah dan budaya. Setidaknya ada 15 dewa-dewi berjejer di kelenteng Sianma. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Sulawesi Selatan. Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Lama
saroni pasalah sarang bila mari pak maino ripangi di sepanjang Jalan Ribu Rane Kota Makassar sudah identik dengan penjual kelapa. Nah, seperti apakah perjalanan salah satu penjual kelapa di Jalan Ribu Rane ini bersama Mbak Eri? Kita ikuti selengkapnya. Nama saya di Ngimba, usiaku 52. Dan jual kelapa di sini. Cuma harga di sini yang dulu kujual. Berapa itu? Satu datang misalnya tuh RM1. RM1 harganya itu ada yang dulu kalau harganya begini 25. Nah, Rp25 tuh. Sudah ada 50 tahun lagi orang tua. Iya, di sini juga di sini. Tapi sudah orang tua, om. Soalnya semuanya meninggal gitu. Doanya meninggal om, karena orang tua masih hidup. Jadi saya gantikan sampai sekarang. Di mana kita tinggal? Di Berombong. Kalau dulu kan sepeda aja gitu. Ada sepeda lewat Sungai Minasa, kan tidak bisa lewat di sini. Karena di belum ada jembatan. Sekarang lewat dari Tanjung nih, karena ada jembatan di situ. Kalau saya jangan lewat 6:30 lah, buka. Sampai jam 10 malam. Biasa berapa penghasilan Kak? Biasa berapa? Tidak tentu itu. Ya, kalau hujan tidak sampai 10 biji. Kalau hujan toh, karena kurang orang minum. Iya. Biasa kalau panas saya dapatnya 40, 30 begitu toh. Iya. Dari ini kelapa dulu, aku ambil dari Goa aja. Toh, sepeda kuncing itu di sini. Tapi sekarang kelapa dari Bone, jenis Ponto, Bulukumba, Kajang, Senjai. Biasanya kalau bisa nyambil ke 300 toh, sampai 5 hari begitu. Ya kalau belum pas alhamdulillah. Biasa banyak orang membeli toh, karena banyak orang butuh. Kalau hari biasa kan orang Cina aja biasa biasa banyak butuh kelapa toh, kios restoran. Iya. Kalau sekarang ini tidak jual es dulu karena masih hujan toh, tidak ada membeli kelapa saja. Iya, kelapa saja. Jadi kalau biasa itu musim kemarau biasa jual pakai es toh. Harga dulu itu namanya RM1 dulu Bu. Jadi sekarang 10.000. Iya 10.000. Satu batuk. Kan biasanya Bu macam-macam orang tuh biasa ya airnya saja. Seperti tadi itu airnya gitu, tidak butuh isinya. Biasa butuh airnya sama isinya. Karena bisa mau bikin kue. Iya. Itunya kan demi. Ya begitu Bu. Kadang-kadang dapat kemarin 100.000. Lebih 50.000 karena orang takut gitu berhenti tuh. Soalnya ke mobil tidak bisa berhenti di sini. Iya dilarang. Karena mau apa? Nah berapa hari tidak tahannya tidak bisa dijual. Iya berapa hari tidak bisa diawasi. Kalau malang ada petugas. Iya tidak bisa jual malang. Pagi lagi, nah biasa ada petugas lewat di sini. Larang jual. Ada istri Bu, sudah meninggal. Iya meninggal. Sudah berapa lama? 15 tahun. Jadi sendiri Bapak biayai anak? Anakku sudah kami semua Mi. Iya, sudah menikah semua Mi. Menikah dari penghasilannya Bapak ini cuma jadi penjual kelapa selama puluhan tahun? Iya begitu Bu. Karena toh, biasanya kumpul uang toh supaya kalau cukup satu lagi sekali, tinggal 2 aja laki-laki.
Iya 3 perempuan. Jadi, Waktu kebutuhan sekolahnya waktu cari kini waktu adik masih kecil. Jadi kita dapat penghasilan dari ini. iya dari ini Ji, itunya iya mas sekolah. Yang lain Kita punya profesi lain. tidak ada Ji. Cuma ini saja. Iya sini Ji. Biar sedikit simpan saja. Iya supaya bisa kumpul bisa sekolah anak-anak iya. Jadi disyukuri Pak Di biar sedikit saja kita. Iya bersyukur daripada dari Tuhan gitu yang mana kalau banyak itu udah kasihan kia. Ya begitu Ji Bu. Ya ada Ji supaya bukan itu masyarakat semuanya masyarakat karena begini di sini benteng. Yang soalnya benteng yang terkenal benteng itu iya terkenal dari dulu Ji. Biar ada orang dari luar datang langsung di benteng Ji, tidak ada yang lain. Iya, mau cari kelapa di situ di benteng ada. Ya turis Jepang, India apa? Karena datang harus benteng Ji. Tidak ada yang lain dia bilang itu kalau datang itu orang di luar kah langsung sini. Ya hasil kelapa di sini kehidupan anak-anak atau istri. Sampai cucu, sampai sekarang cucu. Cucu ke 11 memang. Iya. 5 dunia tau. 5 bapaknya sama ini. Jadi saya itu ya syukurlah karena diberikan Tuhan bisa menjual kelapa di sini supaya dapat rezeki. Yang ya biar sedikit yang banyak disyukuri toh daripada begini banyak orang didengar begini toh iya. Demikian sedikit cerita dari Daeng Embah, salah satu penjual kelapa muda di Jalan Riburane, Kota Makassar. Saya Syahreni bersama tim produksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Barapi peku kalimbu
Riana Tenapa nyuri sirata Numu tere Rina ke Tepok-tepok jadi apa? Prok tolong dibantu ya. Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong. Boleh. Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak. Wah, kalau itu ya Pak Tarjo ndak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi Bang Rian tentunya di acara obrolan UMKM. Nah, kali ini Bang Rian akan memberikan informasi terkait dengan kisah inspiratif pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Dalam program obrolan UMKM tentunya 1 jam ke depan Bang Rian akan memberikan beberapa kisah-kisah inspiratif dari 13 cerita pengusaha sukses di Indonesia. Yang pertama ada Bob Sadino atau almarhum Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelumnya akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan 1 mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, dirinya kemudian beralih berprofesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, dirinya melihat ada peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri.
Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnisnya telurnya terus akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletan dan optimis, bisnis tersebut sukses dan dirinya pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, dirinya tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Semoga ini menjadi inspiratif bagi sahabat budaya dari upaya Bob Sadino yang berawal dari nol. Dia berawal dari pengusaha rental, jatuh dan kembali lagi menjadi buruh bangunan, jatuh dan kembali bangun lagi, berusaha menjual bisnis ternak ayam, telur dan membuahkan hasil sampai usahanya begitu besar sahabat budaya. Oke, nanti Bang Rian akan kembali lagi memberikan informasi kisah inspiratif para pengusaha yang ada di Indonesia, yang yaitu nanti yang kedua ada Susi Pujiastuti. Mungkin sahabat budaya tidak asing mendengar nama-nama ini. Nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda memberikan informasi selanjutnya. Gaga
ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat pagi pendengar. Tasallawami nabatu paswaswaran na bangsa Indonesia ta. Yamintu watun na amilay presiden siagang wakili presidenta. Kamaya tompa watun na amilay ki anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota siagang DPD RI. Kipajari pemilihan siagang aman tena salibanra. Piasembaji ki taulani pilea siagang lani pareka. Kipakibelai kana salaya nakibat tu kia mile. Kiurangi mami tanggal 10 apa bulan ruang tahun 2024 labat tua. Batu kia mile poro apa tantu kebajikan na negara ta rigau labat tua.
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Malibriku masih bersama kami di acara Info UMKM. Nah, berikutnya inspiratif pengusaha yang ada di Indonesia yang kami akan sampaikan, yaitu mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu Susi Pujiastuti. Nah, perempuan kelahiran 1965 yang sekarang menjabat sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di bawah Presiden Jokowi ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Dirinya merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, dirinya mulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya di Pangandaran sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya 750.000 hasil dari penjualan perhiasannya, dirinya mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkut produk lautnya yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Berikutnya ada Reza Nurhilman, sahabat budaya. Bagi yang belum mengenal nama ini, mungkin kamu lebih mengenal keripik setan Maici. Ya, Reza Nurhilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer. Reza mulai berbisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010, seorang diri saat berusia 23 tahun dengan modal awal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial, Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maici di dunia maya. Baru setengah tahun saja, omset Maici bisa mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Ini angka yang sangat fantastis, sahabat budaya. Ini bisa dicontohi sebagai upaya untuk berusaha. Seperti juga tadi dari Susi Pujiastuti. Nanti Barian akan kembali lagi di ronde Anda. Masih ada beberapa nama-nama pengusaha yang perlu Anda ketahui. Kalau Dewi Saraku Andri masuk sana sedinanya waku denaga gauan rawi wakaweru pedi hatiku kasih riang kana karebamu muma pojila oritamu lainnya musolangi hati
hatiku Mutaro kato saja renung. Oh puangku merajae pagiling ngengah atinaan riku laori aleku kasih idimi bawang kasih utaroi lalem hatiku aja mula serijanjimu aja nama pa dua papo cina hatimu nasabah alemu kasih cinana hatiku. Laleng hatiku kegagalau tiwi saraku andri masusana usedinanya waku denaga gauan rowi wakaweru pedi hatiku kasih riang kana kareba hamu muma ojila ori tahu laye musolangi hatiku utaro kato saja renung. Oh puang rumah rajae pagiling nga atinaan riku laori aleku kasih idimi bawa kasih utaroi laleng hatiku aja mula serijanjimu aja nama pa dua papo cina hatimu nasabah alemu kasih cinana hatiku. Oh puang ku merajae pagiling nga atinaan riku laori aleku kasih idimi bawa kasih utaroi laleng hatiku aja mula serijanjimu aja nama pa dua papo cina hatimu nasabah alemu kasih cinana hatiku. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju Pemilih Cerdas. Pada 30 Desember 2022,
saat penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 yang dilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU nomor 551 tahun 2022, maka ditetapkanlah 19 partai politik nasional dan 5 partai politik lokal Aceh. Berikut nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. Nomor 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor 4, Partai Golkar. Nomor 5, Partai Nasdem. Nomor 6, Partai Buruh. Nomor 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Nomor 8, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Nomor 10, Partai Hati Nurani Rakyat. Nomor 11, Partai Garda Perubahan Indonesia. Nomor 12, Partai Amanat Nasional. Nomor 13, Partai Bulan Bintang. Nomor 14, Partai Demokrat. Nomor 15, Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 16, Partai Perindo. Nomor 17, Partai Persatuan Pembangunan. Nomor 18, Partai Nangro Aceh. Nomor 19, Partai Generasi Aceh Beusabo Taat dan Takwa. Nomor 20, Partai Darul Aceh. Nomor 21, Partai Aceh. Nomor 22, Partai Adil Sejahtera Aceh. Nomor 23, Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Nomor 24, Partai Umat. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti.
jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama kami di acara Info UMKM Sahabat Budaya. Info berikutnya, kisah inspiratif dari pengusaha-pengusaha Indonesia. Ada Suni Kamengmau. Nah, kamu pernah mendengar tas tangan merek Robita? Nah, tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Suni Kamengmau, pemuda asal Nusantara Tenggara Timur. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Suni mengawali bisnisnya dengan modal nekat setelah meninggalkan kampung halamannya dari pergi ke Bali. Dirinya bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama dirinya pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu dirinya juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihak sejak awal ia dipekerjakan di hotel tersebut. Karena di sana ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Berikutnya ada Nicholas Kurniawan. Nah, nama Nicholas Kurniawan mungkin belum terlalu familiar di telingamu. Namun saat ini di usianya yang masih sangat muda, dirinya sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan terlilit utang. Nah, Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan jatuh bangun, bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 SMA. Dirinya mulai bangkit kembali dan mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kaskus. Meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, bisnis ikan hias Nicholas kini sudah menjangkau luar negeri dan dalam sebulan omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Berikutnya ada Hamzah Isulhaq. Nah, pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil ia sudah terlihat memiliki bakat berbisnis dengan berjualan kelereng, petasan hingga koran. Dirinya pun juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis belajar ketika masih duduk di bangku SMA, Hamzah ditawari usaha waralaba bimbingan belajar oleh seorang pemuda yang juga masih muda namun sudah memiliki kebimbingan belajar dengan 44 cabang. Dengan bermodal uang 5 juta rupiah dan pinjaman 70 juta dari ayahnya, ia membeli salah satu cabang yang kebetulan ditawarkan untuk diambil alih seharga 175 juta rupiah. Sisanya sebesar 100 juta dibayar dengan dicicil dan keuntungan setiap semester. Usahanya itu semakin berkembang dan kini Hamzah sudah memiliki 3 lisensi waralaba Bible dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Nah, demikian informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di informasi UMKM. Semoga ini menjadi inspiratif bagi sahabat budaya untuk tetap berusaha dan terus berkembang. Dan akhir kata di penghujung acara, di acara informasi UMKM, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Dari mana letaknya lintah, dari gunung turun ke kali, dari mana letaknya cinta, dari mata turun ke hati. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua tetap sejati. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, di tengah gemuruh alam Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo, terhampar sebuah danau yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Danau Tempe namanya. Terlepas dengan keindahan alamnya, danau menyimpan cerita-cerita kuno yang menjelaskan asal mula keberadaannya dan bagaimana hubungan eratnya dengan masyarakat setempat. Menurut legenda,